Al-Mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini, maghrib kali ini kita bisa bertemu dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, kehadiran kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat peristiwa daripada Isra Mi'raj, itu memang satu peristiwa yang benar-benar ajaib. Dan pada saat Rasulullah setelah melakukan atau setelah terjadi peristiwa tersebut, Rasulullah duduk di Masjidil Haram di dekat Ka'bah itu dalam keadaan termenung. Kemudian pada saat itu Abu Jahal ini melihat, "Kamu kenapa?" Dia tanya. "Kamu kenapa?" Dia bilang, "Apa yang kamu pikirkan?" Dikatakan, "Saya lagi memikirkan, tadi malam saya pergi ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis." "Apa?" dia bilang, "Kamu pergi ke Baitul Maqdis?" "Iya," katanya. "Terus kamu pulang malam ini juga?" "Iya," katanya. Kemudian Abu Jahal ini saking senangnya dia ketawa. Ya ketawa. Katanya, "Ini lagi gila-gilanya nih orang." Karena dulu perjalanan itu bisa sebulan, Pak, atau bisa lebih dari itu. Jadi begitu dapat sisi lemah yang menurut persepsi musuh ini, sisi lemah, dia bilang, "Seneng banget aku rasanya dengar berita ini." Karena ini menjadi sasaran bagaimana caranya untuk menyerang Rasulullah. "Kamu berangkat ke Masjidil Haram tadi malam, terus baliknya lagi langsung?" "Iya," katanya, "dalam semalam." "Iya." Wah, katanya, ketawa banget dia. "Terus nanti aku kumpulin orang, terus kamu cerita kayak gitu lagi ya," katanya. Maksudnya biar lebih banyak lagi saksi orang gila ini gitu maksudnya. Kemudian kata Rasulullah, karena yakin Rasulullah enggak ada masalah, silahkan bawa semua orang. Nah, dipanggillah semua orang yang duduk di sekitar Ka'bah itu. Kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Berhala lagi banyak dan numpuk di situ. Dan setiap berhala itu ada pemiliknya, pemilik suku ini atau bani ini, dialah yang merawat berhala itu, dialah yang mengurusnya, dan dia yang membiayai untuk pengurusan berhala-berhala itu, dan melayani orang-orang yang datang ke situ untuk menyembah dan lain sebagainya. Nah, dipanggillah, "Hai Bani Fulan, hai Bani Fulan, hai Bani Fulan, ayo ke sini, ini ada informasi baru. Bagus ini," katanya. Nah, kemudian, "Coba Muhammad," kata Abu Jahal, "coba Muhammad kamu ceritain nih yang tadi kamu bilang sama saya." Dia katakan, "Iya, tadi malam aku berangkat ke Baitul Maqdis dan aku kembali dalam hal yang sama, di dalam malam yang sama." Semua orang tertawa saking senangnya mereka mendengar berita ini, bahwasanya ini menunjukkan kebohongan. Dia pukul-pukul kepala, pukul dada, saking senangnya begitu. Kemudian suasana langsung berubah ketika ada di antara hadirin itu yang bertanya, "Coba kamu ceritakan Baitul Maqdis itu kayak apa?" Karena mereka semua tahu Muhammad ini belum pernah pergi ke Baitul Maqdis. Berarti kalau dia cerita benar sekarang ini jadi masalah besar, Pak. Yang awalnya tadi bagi mereka ini titik lemah, tapi tiba-tiba mereka jadi mulai tegang ini. Jangan-jangan dia ceritanya benar. Nah, kita diceritain, karena Rasulullah pada saat itu berangkatnya malam hari. Kita tahu malam hari bukan seperti cahaya seperti ini.
masjid yang seperti apa, tiang seberapa dan lain sebagainya. Nah kemudian pada saat itu Rasulullah menceritakan Masjidil Aqsa yang beliau lihat. Nah pada saat ada sisi-sisi yang beliau tidak begitu detail, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat gambar Masjidil Aqsa itu dari sisi ke sisinya sehingga Rasulullah melihatnya secara detail. Kemudian diceritakan, dan tidak ada yang satupun yang berani membantah atau mengatakan yang kamu lihat salah. Enggak ada yang berani. Jadi yang awalnya diharapkan itu adalah titik lemah Rasulullah, tapi ternyata berbalik. Nah kemudian pada saat itu orang-orang bertanya kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, tadi Muhammad itu cerita begini-begini." Kata Abu Bakar, "Aku belum pernah dengar dari beliau, tapi saya baru pertama kali dengar dari kamu. Tapi kalau kamu benar dengar dari Rasulullah, itu pasti benar." Jadi Abu Bakar sedikit pun tidak ada keraguannya. Sampai kata beliau, "Saya belum pernah mendengar langsung daripada Rasulullah, tapi kalau itu memang benar kamu dengar dari Rasulullah, saya yakin Rasulullah berkata benar dan saya percaya 100%. Gak ada yang komplain, Pak. Gak ada yang komplain. Karena standarnya itu bukan lagi standar manusia. Kecepatannya itu bukan lagi kecepatan manusia. Waktu yang ditempuh itu bukan waktu tempuh manusia lagi. Udah beda semua. Jadi segala macam aturannya itu sudah berbalik dan tak berlaku lagi bagi Rasulullah pada saat itu, ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat redaksi ayatnya, asra bi'abdihi, Allah memperjalankan hambanya. Berarti bukan jalan sendiri. Kalau misalnya sekarang kita misalnya dikasih tahu orang, saya tadi malam dibawa orang ke Bandung, terus ngopi-ngopi sebentar kami balik lagi. Semua orang percaya, kenapa? Saya dibawa orang. Tapi kalau kita bilang tadi malam saya berangkat jalan kaki sendiri dan nyampe sini langsung, semua orang nggak ada yakin, nggak ada yang percaya. Tapi kalau bahasanya diperjalankan, berarti ada yang bawa. Nah, maksudnya adalah ini satu peristiwa yang sangat ajaib, unik dan di luar prediksi manusia. Tapi kita lihat keimanan para sahabat tidak sedikit pun goyah. Dan bahkan pada saat Abu Jahal tadi mengumpulkan orang dan dia ingin menunjukkan bahwasanya kelemahan Nabi Muhammad, pada saat itu orang-orang yang baru masuk Islam pada saat itu melotot gini, gimana nih, jangan salah nih informasinya. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar adanya, dan pada saat itu mereka sedikit pun tidak goyah keimanan mereka. Nah kemudian bahwasanya peristiwa ini terjadi setelah beberapa ujian yang sangat berat yang diderita oleh Rasulullah. Jadi ini semacam jalan-jalannya, Pak. Ya, kita lagi banyak masalah, itu refreshing itu, Pak. Kita pergi ke sana, kita pergi ke sini. Rasulullah pada saat itu ditinggal mati oleh paman yang selama ini membela Rasulullah, mendukung dakwah beliau. Kemudian wafat pula istrinya yang membantu beliau, yang memberikan motivasi. Bahkan seluruh harta Khadijah itu untuk perjuangan Rasulullah, seluruh hartanya. Jadi bukan istri malah hitung-hitung, kemarin pinjam berapa bang? Itu hutang yang sebelumnya mana bang? Khadijah enggak. Dulu yang punya uang itu adalah Khadijah. Rasulullah menggunakan uang Khadijah ini untuk dibisniskan dengan sistem mudharabah, bagi hasil. Pada akhirnya Rasulullah berhasil mendapatkan uang, bisa ngasih mahar 30 ekor onta untuk menikah dengan Khadijah. Ya. Menikahnya bukan dengan masuk basmalah itu Pak, ya pakai mahar. Artinya maharnya juga nggak ecek-ecek gitu, maharnya cukup berharga.
Nah, kemudian ternyata setelah semua ini yang membela, yang mendukung Rasulullah semua meninggal, Rasulullah sangat sedih dan di Mekah tidak diterima sama sekali. Saking sulitnya orang di Mekah itu sampai melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya dan imannya pergi ke Ethiopia. Nyebrang Laut Merah itu pergi ke Afrika. Kata Rasulullah di sana ada seorang pemimpin yang adil, agamanya non Muslim, Nasrani, tapi pemimpinnya adil. Datang ke sana selamatkan diri. Berangkat sahabat itu. Yang awalnya mereka berada di Mekah, sahabat-sahabat Nabi berkumpul, kemudian jadinya mereka berpecah belah. Mereka pergi. Sahabat istri meninggal, kemudian paman meninggal. Tidak mendapatkan dukungan di Mekah, Rasulullah pergi ke Taif. Harapannya di sana ada keluarga Rasulullah, harapannya adalah mereka mau menolong atau membantu dakwah Rasulullah. Tapi begitu nyampe di sana, dilemparin batu, kemudian dicela sampai kepala Rasulullah ini berdarah, kakinya berdarah, lututnya berdarah. Zaid bin Sabit itu setiap ada lemparan itu beliaulah jadi tamengnya. Kalau bisa jangan kena Rasulullah, biar aku aja yang kena. Sampai perjuangannya sampai sebegitu, Pak. Kalau kita mungkin dilempar orang jangan sampai kena kita yang lari gitu. Tapi Zaid bin Sabit, sekretaris Rasulullah yang menulis Quran yang sampai kepada kita ini, Zaid bin Sabit itu ketika dilempar orang dengan batu di Taif itu beliau menghalang-halangi supaya tidak nyampe batu itu kepada Rasulullah. Nah, kemudian dalam kondisi seperti itu beliau dilempar batu, kemudian dihina, direndahkan dan lain sebagainya. Kemudian pada saat itu Allah memanggil Nabi Muhammad ini untuk diajak berjalan. Jadi Allah kasih hiburan. Tidak ditinggalkan Allah, tidak dibiarkan Allah. Diajak satu perjalanan yang tidak pernah manusia pergi dalam perjalanan seperti itu. Ditampakkan kepada Rasulullah itu surga, ditampakkan kepada Rasulullah itu neraka, ditampakkan di surga dan penghuninya, ditampakkan neraka juga dengan berbagai macam kejadian di sana. Kemudian satu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pernah tidak engkau menghadapi satu masalah yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud?" Peristiwa perang Uhud kaum muslimin kocar-kacir. Rasulullah menyuruh untuk berdiam di atas bukit Jabal Rumah. Kalau rumah ini pemanah, rumat ya. Kalau bapak pergi umroh hanya 4 kilo aja dari Masjidil Haram. Nanti guide-nya kasih tahu. Nah, waktu saya ke sana, saya kenal dengan kepala desa Gunung Uhud. Jadi saya dibawa sama mobil beliau keliling saya jadi guide pribadi. Dia katakan ini tempatnya ini segala macam. Beliau cerita. Nah, pada saat orang yang ditugaskan di atas Gunung Uhud itu tidak menurut dan tidak taat pada perintah Rasulullah, mereka melihat kaum musyrikin sudah kacar-kacir, kemudian harta yang mereka bawa emas, mereka bawa perak sebagai bekal dalam perjalanan mereka. Karena itu orang musyrikin datang dari Mekah. Dari Mekah datang ke Madinah jalan kaki butuh biaya besar, Pak. Mereka bawa kambing, mereka bawa daging, ya, dari kambing, dari onta dan lain sebagainya. Berikut juga mereka bawa emas dan perak untuk belanja mereka. 1000 orang butuh belanja sebanyak apa? 1000 orang. Dan ternyata dalam kondisi terjepit, orang kafir ini kocar-kacir dan meninggalkan harta mereka di hadapan mata kaum muslimin. Yang disuruh naik tadi 50 orang turun. Begitu kosong ini bukit, Khalid bin Walid pada saat itu yang belum lagi beriman, dia putar balik naik ke atas bukit itu dan memanah kaum muslimin dan Rasulullah dari atas. Jadi Khalid bin Walid yang belum beriman itu memanah Rasulullah lagi di bawah dan para sahabat. Kena hujan anak panah, kocar-kacir. Ada yang lari, ada yang menyelamatkan diri. Pada saat itu Rasulullah dalam kondisi yang sangat berat, sampai-sampai anak panah itu masuk ke dalam gigi mulut Rasulullah dan merusak gigi Rasulullah. Kemudian terdengar berita bahwasanya Muhammad sudah terbunuh katanya.
dan itu melemahkan kaum muslimin. Pada saat itu ternyata yang terbunuh itu bukan Rasulullah, tapi Mus'ab bin Umair yang wajahnya ganteng banget seperti Rasulullah. Dan dialah yang diutus oleh Rasulullah untuk pertama kali berdakwah ke Madinah, sampai sebagian penduduk Madinah masuk Islam. Itu jasa daripada Mus'ab bin Umair, terbunuh mati syahid di perang Uhud. Nah, artinya di Uhud itu Rasulullah sangat dalam kondisi yang sangat berat, sampai masuk panah ke dalam mulut. Coba ini Pak, kadang kita keselip apa gitu ya, udah terganggu banget gitu, atau mungkin ikan asin gitu suka duri-durinya itu sudah terganggu banget kita. Ini panas segini masuk ke dalam, la haula wala quwwata illa billah. Nah, Rasulullah, Aisyah istri Nabi bertanya, wahai Rasulullah, pernahkah engkau merasa satu kondisi yang lebih berat daripada perang Uhud? Kata Rasulullah, pernah. Kapan itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ketika aku berdakwah ke Taif. Waalaikumsalam. Fadhal. Ketika berdakwah ke Taif yang kita ceritakan tadi, dilempar batu sampai berdarah dan lain sebagainya, tiba-tiba datang malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung ini berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk datang kepadamu untuk menuruti apa saja perintahmu kepadaku. Kalau engkau perintah untuk mengangkat 2 gunung itu, lalu aku taruh di kampungnya orang Taif, biar mereka tertutup dan terkubur oleh gunung itu pun akan aku lakukan. Pada saat kita ini dalam kondisi terzalimi, kemudian ditawarkan orang untuk membalas, ternyata itu berat, Pak. Ya enggak, Pak? Kita ini terzalimi misalnya, terus tiba-tiba ada kawan kita, entah dia punya pangkat atau apalah begitu, dia bilang, siapa yang ini buat kamu jadi kayak gini? Dia bilang, fulan. Bagaimana kalau kita balas dia? Menerima balas dendam ini ternyata berat, Pak. Maka kata Rasulullah, lebih berat rasanya setelah Uhud ini, yang paling berat adalah pada peristiwa Taif itu. Kenapa? Karena itu ada balas dendam. Dan orang yang kuat yang berani mengatakan tak usah balas. Tapi orang dhaif mengatakan balas, kalau bisa 2 kali lipat. Itu orang dhaif. Ya, makanya ketika Rasulullah menyebutkan laisa syadidu bisur'ah innama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu kata Nabi bukan orang yang mampu merobohkan lawan gulat. Kalau kita bergulat dengan orang, kita robohkan dia. Bukan itu yang kuat kata Nabi, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika marah. Dan itu ternyata sulit. Itu satu fenomena, barangkali kita berhak marah, mungkin karena kita atasan, mungkin dia anak buah kita, mungkin dia juga buat salah, artinya kita berhak untuk marah pada saat itu, dan kita pada posisi yang memang layak untuk marah. Tapi udah pada posisi itu, dengan kapasitas seperti itu, dia bisa menahan marah. Itu kuat. Itu orang kuat. Orang yang gampang marah itu bukan orang kuat, Pak. Itu dhaif secara secara kejiwaan itu dhaif. Nabi kalau marah mungkin dah mati umatnya semua. Tapi kata Rasulullah pada saat ditawarkan itu, boleh nggak saya angkat 2 gunung ini, saya campakkan ke atas mereka? Kata Nabi, jangan. Nah, ngomong jangan itu berat, Pak. Soalnya kita lagi sakit hati gitu. Darah masih ngucur nih, pegelnya belum hilang, perihnya masih nyut-nyut ini. Nah, tiba-tiba kita ditawarin orang. Dan memang tawarannya itu tawaran yang hakul yakin, kalau kita bilang iya akan terjadi. Bukan nanti saya kontak dulu, entah saya ngobrol dulu, enggak, sekarang. Dia bilang untuk mengatakan jangan, kata Rasulullah, jangan, nanti aku berharap dari anak keturunan mereka ada yang menyembah Allah. Dan ternyata memang itu kasih sayang para Nabi dan Rasul kepada umatnya itu sangat tinggi, gak bisa terbalas. Makanya tidak heran kalau kita baca dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, ketika Allah menyebutkan wa innaka la ajran ghairu mamnun, wahai Muhammad, engkau akan dapat pahala yang tidak terputus.
hadiah Allah untuk Nabi Muhammad. Engkau akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Bagaimana mungkin terputus? Setiap rakaat kita sholat, pahalanya nyampe kepada Rasulullah. Siapa yang ajarkan sholat? Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, kemudian dibukukan, ya, kemudian diajarkan, dipelajari sampai kepada kita ini. Itu semua amal jariah dan tidak akan terputus pahalanya sampai kiamat tiba. Nah, makanya di dalam hidup ini ya hal-hal seperti ini yang mungkin kita diuji dengan marah, ya, mungkin kita diuji dengan terzalimi dan lain sebagainya. Tapi ya itu satu hal yang memang tempatnya terjadi ya di dunia ini. Di akhirat tidak ada lagi kezaliman, tidak ada lagi orang marah-marah, tidak ada kebencian, tidak ada dengki dalam hati, dan tidak ada dendam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Ketika manusia di surga, kata Allah, firman Allah, kami cabut dari hati mereka itu semua iri hati, benci, dendam, amarah, kami cabut semua, kata Allah. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka duduk di atas dipan-dipan seperti ini, ya, tempat-tempat duduk dalam hati, dalam kondisi hati yang bersih, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada rasa tidak suka kepada orang lain, suuzon dan lain sebagainya, tidak ada satupun. Dan ternyata orang yang seperti itu hidupnya paling bahagia, itu manusia surga itu. Gak ada bencinya, gak ada dendamnya, gak ada amarahnya, tidak ada. Dia ada, mungkin dia sesekali dia dipancing begitu untuk nampak, untuk keluar amarahnya. Tapi dia bisa kontrol. Nah, bisa kontrolnya orang kuat. Kalau tak bisa kontrol berarti dhaif. Nah, makanya kita lihat perjuangan Rasulullah SAW di dalam menyampaikan risalah itu memang luar biasa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar, Allah ridho kepada Nabi Muhammad SAW dan ridho kepada sahabat, itu memang satu maqam, satu kedudukan yang sangat tinggi. Nah, kemudian sampai azan Isya jam berapa? 20 menit. 20 menit. Nah, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj tadi itu terjadi kira-kira 1 tahun sebelum hijrah, Pak. Jadi 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi. Berarti kira-kira Rasulullah sudah berdakwah di Mekah itu 12 tahun. Jadi Rasulullah berdakwah di Mekah ini 13 tahun. Yang didakwahkan masalah adab, masalah akhlak, masalah akidah. Kalaupun ada kisah, itu kisah untuk menguatkan akidah atau untuk mengokohkan akhlak. Antara dua itu. Kisah-kisah para nabi dan rasul itu rata-rata ketika Rasulullah berdakwah di Mekah turun ayatnya. Makanya bicara masalah iman, bicara masalah akhlak, bicara masalah budi pekerti. Nah, jadi berarti selama 12 tahun Rasulullah dan para sahabat itu tidak melakukan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena belum dapat perintahnya ini. Berarti selama 12 tahun dari start Rasulullah diutus untuk berdakwah sampai tahun ke-12 itu dalam kondisi tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Terus apa yang dilakukan? Ya, kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat disebutkan disuruh sholat pagi dan sore hari aja. Pagi dan sore hari, tapi sholat malamnya wajib. Ya, sholat malamnya wajib. Jadi pada saat itu kondisi lagi sangat genting. Kondisi kaum muslimin berada dalam kondisi yang sangat berat. Ibadah tidak bebas, pergi-pergi juga terancam, ya. Orang-orang musyrik, orang kafir ini selalu memantau kaum muslimin, kemana mereka pergi, ketemu siapa aja, dicatat mereka sering duduk di rumah siapa. Karena pada saat itu dakwahnya sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian
dalam kondisi seperti ini, ternyata yang diwajibkan kepada kaum muslimin di zaman itu sholat tahajud. Bukan sholat 5 waktunya, tapi sholat malamnya. Kenapa? Karena memang sholat malam ini memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Apalagi sholat wajib ya. Sholat malamnya aja di zaman itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, memberikan kekuatan kepada kaum muslimin dan meneguhkan pendirian kaum muslimin di zaman itu. Makanya kita lihat ketika para sahabat menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazibahu amrun fazi'a ila shalah. Bahwasanya Rasulullah SAW kalau beliau itu memiliki masalah yang besar, beliau bergegas pergi sholat. Jadi masalah besar itu solusinya pergi sholat, bukan curhat, Pak. Atau apalagi update status ya Allah. Itu bukan kita banget gitu. Nah, jadi memang zaman tersebut dalam kondisi yang berat itu, dalam kondisi yang sulit, ternyata yang diperintahkan adalah untuk melaksanakan sholat malam. Nah, begitu peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, yang awalnya tadi sholat malam itu hukumnya wajib, maka setelah peristiwa ini hukumnya menjadi sunnah. Ya, hukumnya menjadi sunnah. Nah, dan inilah yang kita kerjakan sampai pada zaman sekarang ini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat di dalam Islam itu memiliki derajat yang sangat luar biasa. Dan bahkan sholat inilah yang dijadikan sebagai titik penilaian seseorang. Jadi bahkan Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu salat. Jadi bukan umrohnya, bukan sedekahnya, bukan hajinya. Jadi yang pertama kali dihisab, yang ditanya itu adalah salat. Dan ketika Rasulullah ketika Rasulullah menjelang meninggal dunia, kemudian orang-orang meminta wasiat. Pada saat itu Rasulullah bersabda, as-salah wa ma malakat aimanukum. Kata Rasulullah, jagalah salat dan perhatikan hak daripada hamba sahaya yang kalian miliki, budak hamba sahaya yang kalian miliki. Ini sampai nasihat terakhir aja, as-salah wa ma malakat aimanukum, menunjukkan bahwasanya penting banget ibadah ini. Dan inilah yang kita coba untuk selalu istiqomah. Ya yang wajibnya, ya yang sunnahnya, semuanya. Saya bacakan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, man hafadha 'alaiha. Siapa yang menjaga salat itu, kanat lahu nuran. Dia akan memiliki cahaya, kata Nabi. Wa burhanan, dan bukti keimanan. Wa najatan yaumal qiyamah, dan dia akan mendapatkan jaminan keselamatan pada hari kiamat. Jadi sabda Nabi, siapa yang menjaga salat, dia diberikan 3 macam. Yang pertama nur, diberikan cahaya. Apalagi kalau udah namanya nur, Pak ya. Jadi diberikan oleh Allah cahaya. Kemudian burhan, bukti dan tanda keimanan. Memang nampak orang sholat dengan nggak sholat lain kan, Pak ya? Lain wajahnya. Kemudian yang ketiga yang paling penting, wanajatan yaumal qiyamah, dan jaminan keselamatan pada hari kiamat. Jadi bohong kalau orang ngomong itu sholat aja belum tentu masuk surga, Pak. Nggak ada dalilnya, Pak. Yang ada dalilnya, Pak. Kata Nabi, siapa yang menjaga sholat dapat cahaya, dapat bukti keimanan, dan dapat jaminan keselamatan. Ini dalilnya. Nah, kemudian waman lam yuhafil 'alaiha. Siapa yang tidak menjaga sholat, lam yakun lahu nur, dia tidak memiliki cahaya.
wala burhan, tidak juga memiliki tanda bukti keimanan, wala najah, dan tidak memiliki jaminan keselamatan. Yang paling berbahaya lagi, wa kana yaumal qiyamah ma'al qarun. Pada hari kiamat dia dibangkitkan dengan Qarun, wa Fir'aun, dan Fir'aun, wa Haman menterinya Fir'aun, menteri pembangunannya Fir'aun, wa Ubay bin Khalaf, dan dibangkitkan dengan Ubay bin Khalaf, yaitu tokoh munafik di zaman Nabi. Jadi kalau tidak menjaga sholat, kata Nabi, nanti dibangkitkan Allah dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman, dan Ubay bin Khalaf. Orang bangun dari kubur itu, Pak, ya, orang bangun dari kubur kan semua kaget. Ditiup sangkakala itu, orang bangun dari kubur itu seperti jamur di musim hujan, keluar. Ketika bangun kan kita toleh-toleh, Pak. Toleh. Siapa yang samping kanan kiri kita? Oh, ini orang soleh nih. Oh, Pak Imam masjid nih. Wah, situ jamaah masjid. Masjid apa namanya ini? Al-Mumtaz. Masya Allah, ini orangnya mumtaz semua, ya. Mumtaz ini udah nilai paling tinggi, Pak, ya. Jadi kalau zaman kuliah dulu ada namanya ada makbul ini 6 lah. Makbul ini 6, artinya diterima. Boleh lah kalau gitu. Boleh lulus 6. Jayyid ada bagus, jayyid jiddan bagus banget, yang paling tinggi mumtaz, istimewa, ya. Nah, inilah di Masjid Al-Mumtaz ini insyaallah istimewa banget nih. Nah, jadi begitu dibangkitkan dari kuburnya, dia toleh-toleh. Ternyata samping kanan sedikit kirinya itu orang soleh semua. Dia senang, Pak. Masya Allah si fulan, Masya Allah si fulan, Masya Allah si fulan. Hati dia senang. Tapi kalau nggak sholat dibangkitkan kanan kiri Fir'aun, dibilang Fir'aun la ilaha illallah. Sebelah lagi tukang mabok, la haula wala quwata illa billah. Jadi dia lihat kawannya itu udah serem, Pak. Ya. Lihat kawannya itu udah serem. Nah, makanya kita pada saat ternyata apa yang kita lakukan ini, ya, apa yang kita lakukan hari-hari daripada sholat. Ketika orang menjaga sholat, diberikan cahaya, diberikan tanda keimanan, dan dibangkitkan dengan orang-orang yang soleh. Sedangkan orang yang tidak menjaga sholat dibangkitkan dengan Fir'aun, dengan Haman, ya, dengan Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Ini semua tokoh nggak benar. Ya, Fir'aun ini pemimpin yang jahat. Haman ini menteri yang jahat, ya. Kemudian Qarun ini orang kaya yang jahat. Ubay bin Khalaf ini munafik, ya, pura-pura iman, pura-pura nampak soleh, ya. Jadi ini semua ada perwakilannya, Pak. Jadi perwakilan pemimpin yang jahat tuh Fir'aun yang ambil peran, ya enggak. Terus bagian menteri-menteri ini Haman namanya. Makanya ketika Fir'aun mau bangun tangga atau piramid, dia bilang ibnu lisar, ya Haman, wahai Haman, bangunkan tangga ke langit. Dia bilang, saya mau lihat Tuhannya Musa. Itu dia menterinya disuruh bagian pembangunan, suruh buat ini buat itu. Nah, jadi ini satu hal yang sangat penting, ya, bahwasanya memang sholat ini adalah satu hal yang sangat penting, dan itu identitas kita, Pak. Di akhirat kita ini akan dikumpulkan dengan seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini, yang kecil, yang besar, yang kulitnya putih, kulitnya hitam, yang merah, yang biru, ya. Ada lihat Bapak orang kulit biru, orang Afrika, saking hitamnya biru, Pak. Orang Afrika. Nah, semua itu yang pernah hidup di dunia ini dibangkitkan. Nah, sekarang ini kalau manusia ada 6-7 miliar dikumpulkan di situ, bagaimana cara kita lihat orang ini? Dan ternyata ini umat Muhammad semua yang 7 miliar ini, yang hidup sekarang ini. Belum lagi yang hidup yang 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Jumlahnya wallahu alam berapa jumlahnya. Belum lagi ditambah umat Nabi Musa, ditambah lagi umat Nabi Isa, ditambah lagi umat 120 Nabi dan Rasul, 120.000 Nabi dan Rasul yang pernah diutus Allah ke dunia ini. Ada yang bawa pengikut, ada yang tak bawa pengikut.
Ada yang bawa satu, ada yang bawa dua, ada yang bawa sampai 10 orang, ada yang bawa lebih daripada itu. Itu semua berkumpul dan kita nggak ada yang tahu sama orang-orang ini. Rasulullah, orang berkumpul banyak, nggak tahu siapa yang mana umatnya ini. Nggak ada kita bawa name tag pula, ya, nggak ada. Tidak ada pula kita bawa KTP, nggak ada identitas kita. Di hari itu identitas kita hanya bekas air wudhu yang kita ambil pagi dan sore itu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, Inna ummati yub'atsuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudhu. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan dibangkitkan Allah dengan tubuh yang bercahaya karena bekas air wudhu. Itu name tag kita punya, Pak. Ini tanda umat Muhammad tuh bersinar. Kepalanya ya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bercahaya. Itu tanda bahwasanya ini adalah umat Nabi Muhammad, dan inilah orang yang perlu diberikan syafaat. Makanya ketika dia menjaga sholat, ya, ketika dia menjaga sholat, maka cahaya atau cahaya yang ada, sinar cahaya yang ada di badannya ini semakin terang. Saking apa namanya dia menjaga sholat ini, sering dia berwudu, semakin terang cahayanya. Dan semakin jarang dia sholat, semakin redup cahayanya. Sampai-sampai di ujung kukunya cuma nampak sedikit. Ya. Seperti apa? Kunang-kunang mungkin di ujung kaki apa di ujung kuku atau di mana, enggak kelihatan. Tapi kalau dia menjaga sholatnya, terlihat dari kepalanya, tangannya, lengannya, semua kelihatan. Dan ini adalah identitas daripada kita kaum muslimin. Dan inilah yang apa namanya yang kita jadikan sebagai pegangan kita, ya, kita jadikan ibadah kita, pegangan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal kita yang harus kita jaga. Makanya kita lihat Rasulullah SAW melaksanakan sholat dan melaksanakan sholat sunnahnya itu sungguh luar biasa. Karena inilah yang kita bawa dan inilah yang kita jadikan sebagai bukti keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan pula untuk mengajak keluarga kita dan anak-anak kita untuk sholat. Seperti Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kalau nyuruh mereka. Itu isyarat bahwasanya nggak semua nurut, Pak. Jadi sampai Allah menyebutkan wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh keluargamu untuk sholat. Berarti suruh anak dan istrimu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah pada saat memerintahkan atau mengajak mereka untuk sholat. Kalau barangkali disikapi dengan sikap yang tidak baik atau mungkin malah kita dicemooh, mungkin nggak tahu kita kondisi manusia ini beda-beda. Nah, akan tetapi inilah yang kita jadikan sebagai pegangan, dan ini adalah ibadah kita yang selalu kita jaga. Nah, makanya kita lihat ulama itu untuk menilai orang itu ahli ibadah atau bukan, itu yang dilihat dua biasanya, sholatnya atau puasanya. Jadi tidak masuk kategori ibadah, ahli ibadah kalau tidak menjaga sholat dan tidak menjaga puasa sunnahnya. Itu biasanya begitu penilaian ulama, Pak. Jadi para ulama mengatakan fulan ahli ibadah. Apa nih ukurannya? Satu, sholatnya. Yang kedua, puasa sunnahnya. Kalau dua-duanya ini ada, nah memang benar nih ahli ibadah. Kalau tidak, berarti belum sampai syaratnya nih, Pak. Harus banyak sholat dulu. Ya. Nah, ini apa namanya? Yang standar banget dua ini. Nah, kemudian ada sedekah, ada zikir, ada silaturahim, ini tambahan. Ya, tambahan untuk menyempurnakan itu tadi. Nah, inilah yang barangkali ya bisa saya sampaikan mengenai masalah apa namanya
Isra Mi'raj bukan hanya kita peringati perjalanannya atau momennya atau peristiwanya, tapi yang lebih dalam daripada itu adalah bahwasanya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kekuatan mereka di dalam menjaga sholat. Dan ini kita tularkan pada anak keturunan kita. Ini yang diminta selalu oleh Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ini termasuk orang yang menegakkan sholat dan dari anak keturunanku. Sampai Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Artinya minta sama Allah bukan anak minta sukses, pinter, cerdas, dapat kerjaan. Tapi termasuk permohonan orang tua kepada Allah adalah, ya Allah, jadikan anak keturunanku termasuk ahli sholat. Ya, itu yang selalu diminta oleh Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyati. Ya. Dan jadikan aku ini orang yang melaksanakan sholat dan dari anak keturunan. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mumtaz.